buat yang paling luar biasa itu ketika pasangan Mulia Pas bahkan pagi harinya pemilihan, malam harinya sudah menyatakan selamat. Oh, sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Koster Giri. Koster Giri, oke. Ini sebuah terlihat sekarang ini pemotongan anggaran seperti anggaran untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, yang itu habis-habisan dipotong. Itu menurut Pak Gus gimana dengan kondisi sekarang ini? Nah, ini kan berkaitan dengan aturan yang ada di pusat juga. Seperti kemarin sudah ada statement ada dari pihak pengacara, kalau nggak salah saya lihat statementnya bahwa aturan taksi online hanya berKTP Bali itu melanggar konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi gimana nanti kalau aturan yang atasnya mengiyakan, apakah Bapak Wayan Koster ini punya nyali untuk katakan tidak dengan itu? Ya, selama itu memang sudah menjadi aturan kan. Halo, semetan semua, salam hangat dari saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan salah satu tokoh, pengusaha, dan termasuk politikus juga ya. Beliau ini politikus yang kemarin sempat kita hadirkan juga pada perhelatan pemilihan gubernur Pilgub. Sudah hadir bersama kita Pak Gus Wawan. Om Swastiastu, Pak Gus. Penepi kabar nih? Astung karet, beci sehat. Sudah kembali ke habitat sekarang. Sudah kembali ke setelan pabrik. Tapi sebelumnya tetap di setelan pabrik kan? Iya, tetap. Tapi balik lagi tadinya fokus di politik selama Pilgub. Sekarang baliknya lagi jadi pengusaha dan petani. Oh, ke petani. Ya, selama Pilgub kan Pak Gus terkenal agak vokal juga kemarin ya. Beberapa videonya sempat viral dan sempat kita wawancara. Ini gimana waktu Pilgub? Mungkin cerita sedikit gimana keseruan waktu itu, Pak Gus? Ya, secara umum Pilgub ini berjalan sangat baik. Lancar, meskipun di beberapa titik ada dinamika, itu masih dalam tahap yang wajar, karena itu bagian dari demokrasi kita. Dan yang paling luar biasa itu ketika pasangan Mulia Pas bahkan pagi harinya pemilihan, malam harinya sudah menyatakan selamat. Oh, sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Koster Giri. Koster Giri, oke. Ini sebuah sikap yang sangat negarawan ya. Sikap yang kesatria dan membuat kondisi di Bali semakin kondusif. Nggak mudah untuk membangun sikap yang seperti itu sesungguhnya. Di tengah euforia kekalahan, di tengah euforia kekalahan, padahal sebelumnya sangat optimis. Tapi di hari H ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Namun pasangan Mulia Pas, terutama Pak Gede Gajah ini, dia dengan kesatria menyatakan kekalahan dan menyatakan selamat pada pemenang. Ini luar biasa, politisi muda yang hebat menurut dia. Ya, salut juga. Ya. Nah, terkait masalah pemilu kemarin, Agus ya, ini kita ngomongin agak luas sedikit di Indonesia. Hampir sebagian besar kan ya dari koalisi-koalisi yang bertarung itu, sebagian besar ada beberapa yang memang jadi istilahnya medan perangnya yang benar-benar seperti DKI, habis itu Jatim, habis itu di Medan, Jawa Tengah, Jateng juga ya. Ada beberapa yang mungkin kalau ngomongin partai ya kekalahan di pihak PDIP. Nah, Pak Gus sendiri ngelihat di Bali seperti apa kemarin?
dengan satu partai, satu partai kan di Bali. Oh, ada koalisi, dua ya, koalisi P3, Hanura, Perindo. Tapi partai-partai yang non parlemen. Oke. Jadi istilahnya yang gemuk melawan satu partai yang parlemen kemarin. Gimana Pak Gus melihatnya itu? Ya, sebetulnya kalau sudah bicara tentang pilkada, pertarungannya bukan lagi pada partai, tapi pada sosok, pada figur. Dan hari ini masyarakat sudah memberikan bukti bahwa Pak Wayan Koster ini layak untuk dipilih kembali. Meskipun dalam perjalanannya selama 5 tahun masa kepemimpinan beliau yang pertama itu, ya kita menghadapi banyak masalah, terutama dengan adanya pandemi COVID. Ya, yang sudah kita bahas kemarin. Dan itu sangat tidak mudah sesungguhnya. Bagaimana dunia ini begitu gagap menghadapi pandemi, termasuk pemerintah Indonesia, sehingga perlu melakukan begitu banyak penyesuaian kebijakan. Ini nggak mudah. Pak Wayan Koster selaku gubernur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sampai ke akar rumput. Oke, itu periode sebelumnya kita ngomongin. Nah, sekarang dengan ngomongin pemerintahan pusat juga Pak Gus ya. Kebetulan kan besok ini mau pelantikan. Dan seperti yang kita ketahui, periode sebelumnya itu kalau kita ngomongin masih satu jalur. Ya, karena presidennya sebelumnya memang dari PDIP. Dan sekarang itu kita melihat kan agak beda jalur, dalam artian ya partai pengusungnya beda. Pak Gus gimana melihatnya? Setelah pelantikan ini kira-kira bagaimana nanti ini Bali? Sebetulnya satu jalur itu bukan sebuah tindakan politik atau sikap politik yang mati gitu. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang politik hari ini, terutama kaitannya dengan gubernur, hubungan gubernur, presiden, pemerintah pusat, sudah ada undang-undang yang mengatur. Sudah ada aturan yang mengikat itu. Sehingga bagaimana hubungan antara pemerintah pusat, presiden dengan pemerintah daerah, khususnya gubernur, itu saya pikir nggak akan ada masalah, karena memang sudah ada aturan. Terkait dengan kondisi politik belakangan ini, memang aturan itu sudah ada, tapi dari segi anggaran yang kita lihat, ini berkaitan dengan janji politiknya Pak Gubernur kemarin ya. Ada beberapa yang ingat itu mungkin terkait dengan PKB, habis itu terkait dengan tol, MRT, shortcut, segala macam yang berkaitan dengan pendanaan. Dan seperti yang kita ketahui, belakangan ini muncul bahwa Bapak Presiden Prabowo ini memotong anggaran yang dibilang ya hampir habis-habisan itu untuk penghematan. Pak Gus sendiri ngelihat gimana dengan kondisi sekarang dan janji politik yang disampaikan Pak Wayan kemarin? Kalau hasil komunikasi saya dengan Pak Wayan Koster, jadi beliau mengatakan bahwa secara substansi kebijakan pemerintah pusat ini sangat baik. Substansinya sangat baik. Karena pemotongan anggaran ini tujuannya adalah untuk menghemat anggaran yang selama ini dipergunakan dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan saya pernah ingat dalam satu pidatonya Pak Presiden Jokowi, ada anggaran 10 miliar untuk mengatasi stunting. Real anggaran yang turun ke masyarakat hanya 2 miliar. Yang 8 miliar itu hanya dipakai untuk meeting, untuk jadi sangat tidak efisien. Nah, di bagian itu, maaf saya potong, di bagian itu mungkin semua orang setuju, semua masyarakat setuju. Tapi yang terlihat sekarang ini pemotongan anggaran seperti anggaran untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, yang itu habis-habisan dipotong. Itu menurut Pak Gus gimana dengan kondisi sekarang ini?
Anggaran pendidikan yang mana? Karena kalau dari kemarin rame mahasiswa hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini turun demo mengkaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan. Mereka khawatir anggaran beasiswa segala macam itu akan hilang. Tidak. Anggaran-anggaran yang merupakan kebutuhan untuk membangun pendidikan di masyarakat secara langsung itu tidak ada yang dipotong. Tapi ada bahkan ini sebaliknya Pak Gus ya, yang kita dapat dari beberapa sumber itu biaya pembangunan infrastruktur terutama sekolah itu akhirnya dari 9.000 sekolah yang rencana dibangun akhirnya kosong, nggak ada satupun. Dari rencana rehab juga kosong. Dari rencana membangun jalan juga sisa sekarang cuma 63 km kalau nggak salah saya dapat di media. 63 km untuk di Bali aja? Enggak, seluruh Indonesia dan itu kan kalau kita ngomongin itu sementara tol Mengui Gilimanuk ini aja sudah berapa kilo ini kalau kita ngomongin seluruh Indonesia itu kan jauh sekali dari harapan. Kembali lagi pertanyaan Tia, gimana nanti Pak Wayan ini memenuhi janji politiknya? Kemarin kan jor-joran bilang membangun ini, membangun itu. Ya, jadi begini, Pak Wayan menilai balik lagi bahwa efisiensi atau pemotongan anggaran ini secara substantif itu baik. Memang akan ada masalah sedikit, kecil lah menurut ukuran Pak Wayan berupa pemeliharaan jalan, pemeliharaan infrastruktur, dan itu bisa ditutupi dari APBD. Oh, berarti yang janji kemarin itu kita mengoptimalkan APBD. Ya, ditambah lagi kan sudah ada aturan juga untuk pungutan wisatawan asing. Oke, turis levy. Ya, itu juga cukup lumayan akan menambah pemasukan PAD bagi pemerintah provinsi. Kemudian Pak Wayan dari tahun 2000 zamannya Covid pun sudah melakukan hal yang sama sesungguhnya di Bali, sehingga hasil efisiensi itu selain dipakai untuk pemulihan pandemi Covid juga ada yang dipakai untuk pemeliharaan jalan. Dan itu masih berjalan, masih bisa dilakukan oleh Pak Wayan Koster, sehingga ketika besok beliau dilantik, mudah-mudahan 5 tahun ke depan beliau bertugas ini tidak lagi ada masalah yang sangat besar seperti pandemi. Akselerasinya akan jauh lebih kencang lagi. Ya, dalam artian seperti yang Pak Gus sampaikan, Bali ini tidak mengharapkan bantuan dari APBN seperti itu. Sebetulnya sangat mengharapkan, tapi ketika kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi ini dijalankan, disinilah bagaimana pentingnya kita memiliki seorang pemimpin yang berpengalaman. Sehingga beliau paham bagaimana mengorkestrasikan pemerintah provinsi di Bali ini, sehingga tujuan-tujuan politik yang sudah dicanangkan, yang sudah dikomitmenkan oleh pasangan Koster Giri ini bisa berjalan maksimal. Masalahnya secara prinsip hanya ada masalah sedikit saja. Itu di pemeliharaan infrastruktur, dan itu bisa ditutupi dari APBD nanti. Dari APBD ya. Jadi memang kita harus mengandalkan APBD aja terutama sekarang ya, seperti itu. Nah, lagi satu, mungkin Tiang mau breakdown satu-satu dari kemarin. Kita bahas sedikit tentang PKB karena kemarin Pak Gus bilang bahwa PKB ini menguntungkan bagi Bali. Dan sampai sekarang kalau dilihat dari nilai aset mungkin mungkin sudah jauh naik. Tapi kan itu tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kira-kira setelah pelantikan ini Pak Koster, nanti Pak Wayan Koster seperti apa bisa memanfaatkan ini dan bisa membangun di PKB ini sehingga masyarakat ini merasa bermanfaat adanya PKB ini. Ya. Jadi dalam salah satu pidatonya
Pak Wayan Koster mengatakan begitu saya dilantik, maka saya akan ngebut. Akselerasinya tidak 100% lagi, tapi bila perlu 120%, 150%. Nah, logikanya cepat lagi. Kalau dulu kan sempat dibilang ini dananya dana PEN, dana pinjaman dari pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah pusat sekarang sudah anggaran itu sudah ditiadakan, bagaimana caranya akselerasinya ini bisa ngebut? Ya, jadi gini, khusus untuk PKB itu pemerintah Provinsi Bali akan bekerja sama dengan investor. Berarti nanti investor yang jadi memang pembangunan infrastruktur awal itu memang menggunakan dana PEN. Ya. Tapi untuk tahap selanjutnya pemerintah Provinsi Bali, dalam ini Pak Wayan Koster selaku gubernur, akan mengundang investor untuk berinvestasi di sana. Kemudian investasi itu tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Kemudian ketika investasi ini sudah selesai dibangun dan mulai dioperasionalkan, tentunya itu akan memberikan masukan baik berupa pajak, berupa sistem mungkin hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali dengan investor. Jadi akan ada begitu banyak stimulus ekonomi yang terbangun. Bagus, yakin itu bisa berjalan dengan baik? Sangat yakin, karena begini, Bali ini kendalanya adalah keterbatasan lahan. Sementara peningkatan jumlah pengunjung wisatawan per tahun itu semakin selalu agak meningkat. Sehingga diperlukan pengembangan daerah baru untuk menampung wisatawan, termasuk menjadi tujuan wisata baru. Yang ada di bayangan saya melihat PKB ini akan menjadi New Nusa Dua. New Nusa Dua. Iya. Kalau kita berkaca pada sejarah, awal-awal Profesor Ide Bagus Mantre mengembangkan Nusa Dua, ITDC khususnya, itu kan juga menimbulkan kontroversi. Bahkan disebut tempat jin buang anak segala macam sebelumnya. Iya, tapi setelah ditata coba lihat hasilnya. Begitu juga dengan PKB. Saya sangat optimis. Apalagi perencanaannya dibuat begitu matang oleh Pak Wayan Koster. Kenapa saya nanya apakah yakin dengan PKB ini akan berjalan dengan baik dengan adanya investor? Sementara yang saya dengar ya, selentingan ini entah ini belum saya konfirmasi kebenarannya, tapi yang saya dengar seperti Pak Agus nyinggung di Nusa Dua itu kan banyak juga lahan yang ada di Nusa Dua itu sekarang masih dalam tahap, dalam tanda kutip, ada masalah dalam artian ya HGB-nya, habis itu perpanjangan kontrak dengan Pemprov nggak clear kan kemarin, itu yang saya dengar. Pak Gus gimana menilai itu? Ya, jadi kesalahan-kesalahan masa lalu itu tentunya menjadi pembelajaran bagi pemimpin hari ini, bagaimana agar hal tersebut tidak terulang. Nah, mudah-mudahan di PKB itu tidak terjadi hal-hal seperti itu, akan benar-benar ditata dengan baik, termasuk perizinan dan yang lain-lainnya. Saya yakin akan ditata dengan baik, dan itu akan sangat luar biasa karena pertama didukung oleh infrastruktur yang sudah bagus, berada di samping jalan bypass. Kemudian infrastruktur di dalamnya juga sudah ditata sedemikian rupa, akan berbeda kondisi perkembangannya dibanding dengan ITDC Nusa Dua. Oke, nanti kita lihat itu bagus ya. Nah, kita menginjak sedikit tentang infrastruktur bagus. Tentang investasi tadi bagus bilang PKB ini akan mendatangkan investor. Sementara yang sekarang terjadi ini seolah-olah Bali ini menyediakan karpet merah untuk investor. Tapi yang terjadi selama ini, kembali lagi ke pernyataan bahwa dari teman-teman juga bahwa pariwisata Bali, pariwisata budaya, orang Bali yang merawat budayanya, tapi yang menikmati budaya itu adalah para investor. Apakah nanti tidak akan seperti itu kalau kita kasih karpet merah lagi untuk investor? Jadi perkembangan investasi di Bali itu
akan memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi masyarakat. Tapi tergantung dari bagaimana perspektif kita melihat itu. Pak Wayan Koster tentunya akan mengundang investor-investor yang cukup punya kemampuan untuk mengembangkan daerah di PKB ini sesuai dengan blueprint yang sudah beliau rencanakan. Dan kalau memang ada investor lokal yang punya kemampuan cukup untuk juga terlibat, tentunya akan diberikan karpet merah juga. Gitu. Jadi tidak hanya fokus kepada investor asing, investor lokal, putra-putra daerah Bali juga akan diberikan kesempatan yang sama. Hanya sekarang masalahnya punya cukup kemampuan tidak. Nah, kalau seandainya kita ngomongin kemampuan terutama finansial, tentunya memang masyarakat Bali bukan bermaksud untuk merendahkan para investor lokal ya. Kalau dibandingkan dengan kemampuan finansial, tentunya investor luar akan lebih mampu dalam hal finansial. Jangan sampai, Pak Agus pernah dengar kan yang kasus kemarin yang di Ubud yang lagi rame. Parki. Jangan sampai ya seperti itu terjadi ya. Pak Agus sendiri menilainya gimana yang kemarin terjadi? Sudah sekian tahun berjalan dan ujung-ujungnya ditutup karena tidak ada izinnya tidak lengkap atau tanpa izin atau bagaimana? Iya, tidak ada izin sama sekali. Itu bahkan tanahnya LSD. Nah, itu kan terjadi dalam masa pemerintahan kemarin itu waktu Pak Wayan Koster jadi gubernur juga. Prosesnya kan panjang itu, Pak Agus. Jadi begini. Pemerintah tidak bisa mengawasi satu persatu di semua wilayah, di semua banjar apa yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Pemerintah provinsi ya, kita bicara pemerintah provinsi. Tentunya harus ada koordinasi dari pemerintahan yang paling bawah. Dari pihak banjar atau desa setempat. Nah, dalam sebuah pernyataannya Pak Wayan Koster mengatakan selama 1,5 tahun beliau vakum, memang ternyata ditemukan begitu banyak masalah yang timbul, dan ini sudah menjadi catatan khusus buat beliau. Ketika nanti beliau sudah bertugas kembali sebagai gubernur Bali, ini akan dirapikan semua. Iya. Bahkan beliau sangat kecewa ketika ada investor yang begitu sewenang-wenangnya membangun sebuah kawasan yang eksklusif hanya untuk kalangan mereka saja, itu kalangan tertentu ya. Sangat tidak diterima oleh Pak Wayan Koster, dan yang begitu-begitu akan dibereskan semua itu. Dan mungkin ada beberapa pihak yang khawatir juga. Khawatirnya begini loh Pak Gus. Nah, kita kan nggak tahu, masyarakat awam tidak tahu. Masyarakat awam mungkin sudah melihat, tapi tidak tahu apakah ini berizin atau tidak. Jadi pertanyaan yang paling awam bagi masyarakat awam itu adalah, sudah sekian tahun, masa sih pemerintah nggak tahu? Itu satu. Yang kedua, katanya di situ kan ada pekerja lokal, habis itu ada akomodasinya juga, dan katanya sudah ada yang sampai bayar pajak. Nah, ini kan dilema juga. Di satu sisi pemerintah memberi karpet merah kepada investor untuk meningkatkan PAD, di sisi lain pemerintah seakan tutup mata. Silahkan kamu membangun, yang penting tidak ada protes. Enggak seperti itu nanti. Enggak. Jadi begini, ya tadi seperti saya katakan, pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, itu kan tidak hanya mengurusi satu hal, tapi mengurusi banyak hal saat bersamaan. Nah, disinilah perlunya peran serta masyarakat, termasuk pemerintahan yang paling di bawah, untuk menyampaikan. Kalau nggak ada yang menyampaikan, pemerintah bagaimana bisa paham? Jadi dalam konteks itu mungkin Pak Gus mau menyampaikan bahwa oke lah, gubernur tidak mungkin ngecek semuanya, tapi bawahan atau staf-staf gubernur ini atau bagian-bagiannya seperti ada Satpol PP, ada Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan segala macam. Pak Gus mau mengatakan bahwa mereka ini tidak bekerja maksimal hingga tidak tahu. Bukan. Pemerintahan ini kan ada berbagai level. Yeah. Nah,
ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ada kecamatan, ada desa atau kelurahan, bahkan sampai Banjar, ada desa adat. Ini kan berjenjang, gitu. Kalau kita bicara pemerintah provinsi, kewenangannya kan juga ada batasannya. Begitupun pemerintah kabupaten punya kewenangan, tapi batasannya sampai di mana. Nah, yang kedua, dengan begitu banyaknya hal yang harus diurus oleh pemerintah, disinilah perlu peran serta masyarakat. Sekarang ini kan sudah menjadi bukti sejarah nih, bagaimana sikap tegas pemerintah begitu mengetahui bahwa ada satu masalah di sebuah kabupaten, di sebuah desa, dan langsung ditindak tegas. Dan Pak Wayan Koster selaku gubernur terpilih yang besok akan dilantik sudah menyatakan komitmennya. Begitu beliau bertugas, hal seperti itu akan dibersihkan. Iya, akan ditindak dengan tegas dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, dan pasti pengawasan itu akan lebih direkatkan lagi oleh Pak Wayan. Apa tidak nanti akan terjadi, nah udah istilah Bali ini, bahasa Bali ini bekadung membangun, aturannya dirubah bede. Sing tadi gitu Pak kira-kira. Ini yang kemungkinan itu ada tapi kecil. Tergantung. Misalnya begini, di satu daerah itu apakah peruntukan lahannya memang bisa untuk dibangun. Kalau sudah menjadi misalnya peruntukannya untuk LSD, penghijauan yang abadi, tidak bisa. Pemerintah tidak bisa. Tentunya udah final itu ya. Gak mungkin ada nego-nego lagi. Atau kong kali kong di situ. Gak mungkin ya. Oke. Dan izin-izin juga kan tidak semua ada di provinsi. Ada yang di kabupaten, ada yang di pusat. Jadi ada batasan kewenangan. Ketika pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten yang mengeluarkan izin, tentunya pemerintah provinsi juga nggak bisa intervensi terlalu jauh. Karena sudah diatur oleh konstitusi kewenangan-kewenangan tersebut. Nah, kalau terkait itu sejauh mana ketegasan Pak Wayan Koster nanti terkait dengan kewenangan itu? Kalau seperti yang Pak Gus sampaikan tadi, kewenangan izin itu ada di pusat atau ada di kabupaten. Nah, contoh di Parki itu sendiri kan mungkin kewenangannya ada di kabupaten. Apakah mungkin nanti Pak Wayan Koster intervensi ke kabupaten? Intervensi sebatas kewenangan yang dimiliki. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kemudian apabila memang ada pelanggaran terhadap perundang-undangan yang ada, tentunya pemerintah provinsi punya kewenangan untuk mengingatkan, untuk menegur. Oke, kita nginjak sedikit, bagus. Yang ramai juga kemarin baru yang ingat ini terkait serangan, Pulau Serangan. Mungkin itu sedang hangat-hangatnya dan lagi ramai. Kira-kira Pak Gus sempat ngobrol nggak sama Pak Wayan? Kalau untuk sikapnya terhadap Pulau Serangan ini? Kalau secara spesifik membicarakan tentang Pulau Serangan tidak. Tapi secara umum tentunya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus didahului dengan dasar hukum yang jelas. Kalau memang dasar hukumnya itu sudah kuat dimiliki oleh investor yang mengelola Pulau Serangan, iya tentunya pemerintah provinsi juga tidak bisa sembarangan dalam bersikap dan bertindak. Gitu. Jangan sampai justru menjadi bumerang. Pertama mungkin akan ada gugatan hukum karena dianggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Yang kedua, itu akan menimbulkan presiden yang negatif juga terhadap investasi-investasi yang akan masuk. Nah, karena tidak ada kepastian hukum jadi. Nah, gimana kalau seandainya itu aturannya sudah jelas? Aturan terkait dengan sempadan pantai, itu aturannya kan semua orang sudah tahu. Sempadan pantai, habis itu wilayah desa adat. Nah, gimana dengan aturan yang sudah jelas tapi investor sedikit dalam tanda kutip nakal? Contoh yang tiang dapat, karena tiang juga sempat ke Pulau Serangan kemarin ngambil ya, dapat ke Pulau Serangan,
habis itu wawancara beberapa tokoh, sempat kita buat podcast juga. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah pantai laut itu kan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, apalagi oleh perusahaan sendiri. Nah, di Serangan sendiri sebenarnya yang terjadi kasus kemarin, makanya ramai, itu adalah pengklaiman. Memang dari pihak BTID menyampaikan bahwa itu untuk mengamankan. Tetapi apakah dengan cara seperti itu mengamankan suatu wilayah tanpa boleh masyarakat Bali, ya saya ngomong masyarakat Bali, tanpa boleh memasuki wilayahnya sendiri? Nah, Pak Agus melihatnya gimana? Karena Pak Wayan dari kemarin juga belum ada statement yang jelas tentang itu yang dengar. Ya, memang pada intinya kembali lagi kepada dasar hukum. Kalau memang investor ini sudah melanggar peraturan hukum yang berlaku, pasti akan ditindak tegas, pasti akan diberikan tindakan, tapi terukur. Begitu. Saya yakin Pak Wayan Koster ini akan berani mengambil sikap yang jelas. Sikap beliau itu pasti sikap yang berpihak kepada masyarakat, pada masyarakat. Pada kepentingan umat khususnya. Siap. Ini nambah lagi sedikit ya, kasus yang lagi ramai kemarin. Ini kita ngomongin kasus saja Pak Gus, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Kasus-kasus. Karena memang fenomena sosial di Bali kan banyak. Banyak sekali ada kasus di Bali belakangan. Nah, ke investor lagi. Investor kemarin sempat rame masalah Atlas. Atlas itu Atlas Beach Club-nya atau ininya ya, diskotiknya yang masalah yang menayangkan gambar Dewa Siwa. Super Club-nya ya, Super Club-nya. Itu di satu sisi kemarin saya dengar statement dari DPRD Bali bahwa itu harus ditutup sampai proses perizinan dan tetek bengeknya itu selesai. Di satu sisi di satu media saya ada lihat baca statement dari pihak eksekutif dari Kasatpol PP menyatakan bahwa itu sudah bisa dibuka, dan satu lagi dari Bapak Giri Praste, Wakil Gubernur, menyatakan bahwa itu harus buka karena berkaitan dengan APBD Kabupaten Badung, PAD Kabupaten Badung. Nah, Pak Wayan sendiri gimana kira-kira ini? Ya, tentunya antara Pak Wayan Koster dan Pak Giri Praste ini kan duit tunggal, satu kesatuan. Jadi sikap yang dikeluarkan oleh Pak Giri Praste itu pasti menjadi cerminan atau dari sikap Pak Wayan Koster. Tapi begini, kalau bicara perizinan, Atlas itu izinnya sudah lengkap. Hanya mungkin ada kesalahan yang menurut sebagian orang itu sebuah pelecehan. Tapi kalau menurut saya yakin itu tidak disengaja. Nah, terkait penistaan itu kan bagus bilang bahwa nggak ada niat atau keinginan untuk menistakan atau berbuat seperti itu terkait dengan penayangan Dewa Siwa di Super Club itu. Ya. Selain itu, apa yang Pak Gus lihat? Sebetulnya kita ini di Bali selalu meyakini bahwa tenan wong anulus. Sehingga oleh leluhur kita diberikan upacara yang namanya guru piduke dan lain-lain. Ada tata cara. Ya, untuk kita memohon maaf atas segala kekilafan yang sudah kita lakukan. Yang tentunya tidak disengaja ya. Bukan disengaja. Jadi menurut saya ketika pihak Atlas ini sudah melakukan kewajiban-kewajibannya secara skala dan skala, ya tidak ada salahnya untuk diberikan kesempatan. Kecuali kalau dilakukan kesalahan yang sama berulang kali, kita harus bisa bersikap tegas. Ini kan
tidak baru sekali ini saja. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang PAD-nya lumayan untuk pemerintah, iya. Dan berujung juga untuk masyarakat pada akhirnya, gitu. Jadi saya pikir sebuah langkah yang pas ketika Pak Giri Praste mengatakan ini layak untuk dibuka kembali. Setelah mereka melakukan upacara, permohonan maaf. Lagi pula kalau ini pendapat pribadi, Tuhan berada dimanapun. Tidak hanya ada di pura, di tempat-tempat suci. Tuhan berada dimanapun dalam manifestasi yang bermacam-macam. Termasuk ada di tempat hiburan malam. Di situ juga ada pelinggih. Berarti kan ada Tuhan, ada Betara yang berstana di sana. Apakah itu di tempat hiburan malam dibangunkan pelinggih? Apakah itu bentuk pelecehan? Ya itu jelas tidak. Iya, sudah. Kalau memang tempatnya ada tempat khusus kan nggak mungkin pelinggihnya di dalam beach club atau di dalam gininya juga. Tapi kan di dalam area. Dalam area iya. Jadi apakah itu juga sebuah pelecehan? Kan tidak. Jadi ya kita berpikir bahwa kita harus menjaga keyakinan kita. Kita harus bisa mensucikan apapun yang kita yakini, tapi jangan kaku. Nah, ke depan kalau menurut pendapat Pak Gus sendiri, gimana dengan penggunaan simbol-simbol agama? Termasuk itu kan gambar, itu kan simbol kepercayaan kita. Kalau ke depan ada seperti itu lagi, seperti apa menurut Pak Gus? Apakah lebih mementingkan PAD atau keyakinan kita di Bali tentang adat dan budaya kita kalau seandainya simbol-simbol itu dilecehkan lagi? Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu, tapi sudah langsung membangun sebuah mengejudge bahwa itu sesuatu yang melecehkan. Apakah masyarakat yang mengatakan bahwa itu sebuah pelecehan terhadap keyakinan kita sudah melihat simbolnya seperti apa? Apakah ditambahkan dengan hal-hal yang aneh? Saya sempat melihat enggak, hanya ditampilkan saja itu gambar Dewa Siwa, tapi tidak dalam bentuk yang aneh-aneh. Dan mungkin tidak pada tempatnya itu aja ya? Iya, mungkin tidak pada tempatnya mungkin, tapi kan itu juga sudah mereka mengakui sebagai sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Dan mereka sudah melakukan permohonan maaf secara terbuka, sudah melakukan upacara juga. Jadi menurut Pak Gus layak untuk dibuka lagi, seperti kata Pak Giri. Menurut saya layak untuk diberi kesempatan. Iya. Oke, lanjut. Kita bahas infrastruktur lagi, Pak Gus. Tadi investor udah, infrastruktur lagi. Kemarin kan sempat yang disampaikan akan ya seperti yang kita ketahui infrastruktur dasar seperti jalan yang ada di Bali ini sangat tidak memadai. Sehingga jalur-jalur seperti daerah Kute, Canggu, apalagi jalur yang di sini bypass sekarang Sanur, udah benar-benar macet. Kemarin ada rencana sudah groundbreaking, kalau nggak salah itu terkait MRT. Ya. Gimana dengan kondisi yang sekarang ini, Bagus? MRT itu melibatkan investor ya. Investor. Jadi tidak ansih, tidak murni menggunakan dana pemerintah, bahkan tidak ada mungkin. Mungkin hanya di pembebasan lahan. Saya juga nggak terlalu paham, tapi yang saya paham bahwa itu. Tapi Pak Gus dengar itu sudah tetap berjalan atau gimana? Karena kemarin tak dengar cuman maaf ya angkat-angkat ayam cuman saat groundbreaking aja rame. Habis itu nggak ada terdengar apa lagi? Ya kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Tapi kira-kira itu salah satu komitmen politik Pak Wayan Koster juga kemarin. Apakah menurut Pak Gus itu bisa terlaksana dengan baik? Mudah-mudahan bisa sama seperti jalan tol Mengui Gilimanuk itu 1,5 tahun ini pasca Pak Wayan selesai bertugas sebagai gubernur kan mandek dia. Ya itu akan dijalankan lagi. Begitu, berarti kemarin itu memang sengaja dimandekkan. Bukan, enggak. Seharusnya kan dilanjutkan oleh PJ ya. Iya. Tapi nggak ngerti, kita juga nggak ngerti sampai sejauh mana itu.
Tapi kalau menurut Pak Gus, nanti Pak Koster bisa melanjutkan itu. Astungkara Bisa ada melanjutkan. tekad untuk, karena itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Menjadi sebuah Dasar kebutuhan juga. ya. Jadi Astungkara itu bisa dijalankan lagi ke depan. Nah, yang terkait dengan proyek infrastruktur yang menggunakan APBN, ini kan itu yang sebenarnya perlu yang tanyakan kembali. Banyak itu, seperti jalan ke Singaraja, Ya, shortcut kan mungkin lanjutan. ada beberapa lanjutan yang belum terrealisasi, ya. Apakah dengan pemotongan anggaran ini bisa? Itu satu. Yang kedua, mungkin ada bendungan Belok Sidan. Itu nggak tahu saya. Udah Apakah selesai, sudah selesai diresmikan, kan? diresmikan atau sudah beroperasi dengan baik, tidak tahu. Yang ketiga terkait dengan Besakih yang tahap 2. Kemarin kita sempat bahas Besakih. Kira-kira gimana menurut Pak Ya, Gus? hasil komunikasi saya dengan Pak Wayan Koster, beliau sangat optimis itu akan berjalan. Memang ada masalah di pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemeliharaan. Ya, karena itu dananya dari APBN langsung. Tapi Pak Wayan melihat bahwa kendala itu akan bisa ditutupi dari dana APBD. Gitu. Mudah-mudahan nanti selesai beliau dilantik, beliau bisa segera bekerja. Cuman memang masalahnya kan postur anggaran yang dibuat hari ini, anggaran tahun 2025 ini, itu kan bukan anggaran yang dibuat oleh Pak Wayan Koster, tapi direncanakan, dipersiapkan oleh era gubernur PJ gubernur. Tapi itu nggak jadi alasan kan untuk Iya, mudah-mudahan ada anggaran-anggaran yang memang selama itu memang tidak melanggar aturan, itu bisa dialihkan, direlokasi ke hal-hal yang memang lebih penting sifatnya. Jadi dengan kata lain tadi Pak Gus bilang mengandalkan APBD. Ya. APBD dari sumber PAD-nya itu kebanyakan dari pungutan atau tourist levy. Sebagian, karena ini kan baru itu. Oke. Tapi yang sebelum-sebelumnya seperti dari pajak kendaraan, STNK, dari pajak STNK, kendaraan, yang lain-lain lah. Nah, terkait dengan tourist levy sendiri, Pak Gus. Ini kan tuntutan dari masyarakat Bali yang notabene sebagian besar ya bergantung dari industri pariwisata ya. Industri dalam hal ini mungkin dari hotel, restoran, ada dari travel agent, bahkan ada driver. Kemarin dan lagi rame sekarang lagi happening ini Forum Driver Pariwisata Bali. Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali kan lagi mau menyampaikan aspirasinya juga terkait dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, Perda, entah itu Pergub, terkait dengan online, ya, kendaraan, taksi online, entah itu kuota-kuotanya atau bagaimana. Kalau menurut Pak Gus sendiri, Gubernur konsen nggak dengan hal ini nanti? Dalam sudah banyak statementnya Pak Wayan Koster bahwa ketika beliau dilantik, maka posisi beliau ada di tengah masyarakat, di tengah rakyat Bali. Artinya itu kan sudah jelas bahwa pemerintah akan hadir sehadir-hadirnya bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan rakyat Bali. Kalau sudah begitu berarti benang merahnya tentu pasti akan konsen dengan masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Bali. Nah, ini kan berkaitan dengan aturan yang ada di pusat juga. Seperti kemarin sudah ada statement ada dari pihak pengacara, kalau nggak salah saya lihat statementnya bahwa aturan taksi online hanya berKTP Bali itu melanggar konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi gimana nanti kalau aturan yang atasnya mengiyakan, apakah Bapak Wayan Koster ini punya nyali untuk katakan tidak dengan itu? Ya, selama itu memang sudah menjadi aturan kan baku ya, tentunya tidak boleh dilanggar, begitu. Tapi tentunya akan dicarikan jalan keluar yang paling baik. Karena setahu saya di daerah lain di luar Bali itu mobil plat di luar daerah tersebut tidak boleh beroperasional secara online.
Nah, kenapa di Bali bisa kan itu pertanyaannya? Ya, ini akan diatur lah secara tegas. Ini kan 2 tahun terakhir ini aja rame ini. Pasca COVID kan? Iya. 1,5 tahun inilah. Boleh dibilang tanpa bermaksud membela diri ya. Ini kita bicara fakta ya. Masalah ini kan pasca Pak Wayan purna tugas untuk periode pertama. Mulai menimbulkan banyak masalah, mulai banyak macet kembali kan, luar biasa macetnya, bahkan lebih macet dari sebelum COVID kita ini. Ya, itu pertanyaan dan pernyataan dari beberapa teman driver juga, karena kebetulan teman-teman driver itu sempat yang wawancarai memang mengatakan bahwa sebelum COVID ini jumlah kedatangan wisatawan itu sebelum COVID ya jauh lebih tinggi dari jumlah kedatangan wisatawan setelah COVID. Ya. Tetapi kemacetannya di lapangan kemacetannya lebih dari sebelum COVID. Nah, jadi inilah banyak PR-PR, masalah-masalah sosial yang sejujur kalau saya berkomunikasi dengan Pak Wayan, beliau memang sudah gregetan sekali ingin menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi masalah-masalah yang seharusnya tidak ada. Nah, ketika kita bicara tentang aturan yang memang sudah dibuat, itu kita tidak boleh untuk melanggar, sedikit pun tidak boleh. Jadi kan masih bisa bikin aturan. Tapi kita bisa melihat presiden di daerah lain. Oke. Tentunya itu akan menjadi faktor bahan evaluasi. Iya. Kenapa di daerah lain bisa diberlakukan, akan diberlakukan juga mungkin hal yang sama di Bali. Seperti apa kan begitu? Iya. Jadi dengan kata lain Pak Gus melihat bahwa keseriusan Pak Wayan Koster ini memang pembenahan dari segala lini. Iya. Akselerasinya mungkin akan lebih kencang dari sebelumnya. Iya, tadinya 100 km per jam mungkin bisa 150 km per jam. Siap-siap aja ini OPD ini. Yang lain ya. Untuk benar-benar menyesuaikan diri dengan kecepatan kerjanya Pak Wayan Koster dan Pak Giri Praste. Oke. Pak Gus lihat sendiri seperti sekarang kan. Ya mungkin dia nggak tahu Pak Gus ini sedekat apa dengan Pak Wayan Koster hingga bisa berkata-kata seperti itu. Jadi dia juga ingin tahu nanti ke depan seperti apa yang Pak Gus lihat Bali ini akan dibawa kemana oleh Pak Wayan Koster dari pasca dilantik ya, besok akan dilantik. Pasca dilantik seperti apa dan dengan kondisi keuangan negara, kita ngomongin APBN yang carut marut seperti sekarang. Mungkin bisa Pak Gus paparkan biar mungkin masyarakat pemirsa Bali News ini ya sedikit punya rasa ya lega lah sedikit. Biar nggak ada anak-anak muda Bali itu bikin hashtag kabur aja dulu gitu. Jangan kabur dari Bali atau jangan kabur dari Indonesia, mari membangun Bali. Biar ada kata-kata gitu loh mungkin. Ya. Jadi kita mulai dulu dari kondisi negara yang menurut Pak Kandi itu carut marut. Sebetulnya negara kita dalam kondisi yang tidak carut marut. Bahkan saya menilai secara pribadi kondisi negara kita baik-baik saja. Lagi baik-baik saja. Ekonomi, karena faktornya bisa kita lihat dari makroekonominya. Pertama, cadangan devisa kita lebih dari cukup. Kemudian inflasi sangat terjaga. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih 5%-an. 3 indikator makroekonomi ini yang membuat saya melihat negara kita sedang baik-baik saja sesungguhnya. Bahwa ada riak-riak, ada masalah-masalah itu sebuah hal yang sangat biasa dalam bernegara dan berbangsa. Tapi kalau kita ngomongin makro, makronya seperti itu. Kita kan nggak tahu indikator-indikator yang dipakai dalam menentukan nilai itu. Tapi secara mikro, cara wilayah, apanya di Bali atau di desa atau mungkin secara yang sempat wawancara beberapa teman-teman yang ada di jalanan, baik itu di industri pariwisata, di industri kreatif lainnya, mereka menyampaikan bahwa apalagi di bulan ini Pak Gus ya, di bulan ini sektor pariwisata yang bilang sangat jauh terpuruk. Iya, sepi sekali. Habis itu hotel sepi sekali. Iya, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun. Iya. Tetapi di satu sisi harga naik. Tadi pagi saya sempat nanya ke beberapa ini dagang,
Bahkan kelapa saja di Denpasar sekarang ada beberapa di satu tempat itu harganya sudah sampai 8.500. Saya kaget. Satu butir kelapa. Bahkan cabai di atas 100.000. Nah, ya. itu. Jadi begini. Yang bicaranya kita faktor makronya dulu. Makro, sebagai penyangga dari faktor mikro. Ya. Nah, dalam faktor mikro ada hal-hal yang memang dalam komoditas tertentu itu sangat bergantung pada kondisi alam. Salah satunya pertanian. Kondisi alam, kondisi cuaca yang tidak menentu, hujan yang memang di luar kebiasaan. Iya, yang kemarin. Itu yang membuat harga komoditas bahan pangan ini memang meningkat naik. Dan pemerintah sudah mengantisipasi itu dengan program intervensi di pasar komoditas. Sehingga harga tidak terlalu melonjak terlalu tinggi. Jadi memang ada hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk mengatasi hal-hal tersebut di awal. Nah, kemudian kita kaitkan dengan komitmen pasangan Koster-Giwi terhadap Bali ketika beliau berdua sudah dilantik dan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran. Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan, Pak Wayan Koster melihat ini secara substantif sangat positif karena efisiensi yang dilakukan itu bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang selama ini menjadi pemborosan yang nggak perlu. Perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seminar, kemudian banyaklah hal lainnya. Promosi. Ya, banyak hal lainnya. Termasuk juga mungkin kepada pembangunan-pembangunan yang menurut pemerintah pusat itu masih bisa dijalankan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan dari dana bagi hasil baik DAU maupun DAN. Nah, Pak Wayan melihat secara substansi apabila ini dijalankan dengan baik dan benar dan didukung oleh semua pihak, tentunya ke depan secara fiskal negara ini akan semakin sehat, kemudian akan semakin efektif dalam penggunaan anggarannya, dan harapan yang terbesar dari Pak Wayan itu dengan adanya semakin sehat dan semakin efektif, anggaran ini semakin bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Gitu. Jadi melalui makan siang gratis, makan bergizi gratis. Salah satunya. Seperti ibarat orang sakit dikasih obat dulu, pahit memang obatnya untuk menuju kesembuhan, atau mungkin orang yang sudah sehat dikasih vitamin dulu biar makin sehat. Nanti biar nggak salah obat aja nanti malah tambah sakit. Lah, mudah-mudahan enggak. Jadi itu yang dilihat dari sudut pandangnya Pak Wayan Koster selaku pemimpin di Bali. Oke. Ini tiang potong lagi, ini kan beliau mau dilantik besok ya, tanggal 20 Februari 2025. Jadi yang ingat kembali tentang Undang-Undang Provinsi Bali yang kemarin sudah diketok palu kayak berapa 2 tahun lalu ya. Ya. Di situ kan ada dana untuk penguatan desa adat dan subak, itu sumbernya dari APBN. Ya. Berarti dengan kondisi APBN yang sekarang ini kira-kira itu bisa dilaksanakan nggak? Bali bisa dapat dana itu nggak kira-kira itu? Anggaran APBN 2025 kan sudah ketok palu nih Ki. Iya. Di saat Pak Wayan belum purna tugas, belum bertugas kembali. Ya, saya juga tidak tahu apakah memang ada anggaran yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan diingat itu nanti ditagih ya. Berikutnya akan diperjuangkan oleh Pak Wayan Koster gitu. Tapi kalau yang tahun anggaran sekarang saya tidak terlalu paham lah. Kondisinya seperti itu. Tapi yang tertarik, makanya kenapa saya tiang begitu optimis bahwa kepemimpinan Pak Wayan Koster dan Pak Giri Prasto ini
akan memberikan dampak yang signifikan untuk pembangunan masyarakat Bali. Pertama, kita sudah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai sebuah provinsi dengan keluarnya Undang-Undang Provinsi Bali. Kemudian yang kedua, tujuan-tujuan besar kita itu sudah terangkum. Bahkan sudah diperdakan tentang 100 tahun Bali ke depan. Sehingga tujuan-tujuan besar kita ini sudah ada koridornya sampai 100 tahun ke depan. Dan ini hanya satu-satunya di Indonesia provinsi yang memiliki hal seperti ini. Kalau memang visi pemimpinnya tidak kuat, nggak akan lahir. Oke, kalau dikatakan seperti itu, oke lah. Istilahnya itu kan keinginan kita, harapan kita. Tapi kalau dalam implementasinya, penegakan aturan ini tidak apa istilahnya ya? Tidak tegas. Apakah itu akan berjalan dengan baik? Tentunya harus ada ketegasan. Itu sudah pasti. Pelanggaran-pelanggaran tidak akan ditolerir. Berarti Pak Gus yakin nanti setelah dilantik ini Pak Koster akan sangat tegas jalani aturan. Saya melihat ada sebuah komitmen dan keinginan yang kuat dari pasangan Dwi Tunggal ini untuk membuat Bali semakin baik ke depannya. Dan ini akan bisa terjadi ketika seluruh komponen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat juga mendukung dan yang tidak boleh dilupakan tentunya memberikan masukan, mengkritik dan saat bersamaan memberikan masukan. Sehingga pengelolaan Bali ini semakin baik, semakin komprehensif dan memberikan kemakmuran yang nyata bagi masyarakat Bali. Pak Wayan Koster dan Pak Giri Praste adalah orang-orang yang tidak anti kritik, bahkan sangat mendengar. Saya melihat langsung bagaimana ketika ada seorang tokoh masyarakat itu menyampaikan ide dan gagasannya, sekaligus kritikannya tentang kondisi gas LPG yang 3 kg itu. Oh, kejadian kemarin ya. Bahkan tokoh ini menyatakan memberikan masukan untuk membangun sebuah semacam pengawasan, gugus tugas untuk mengawasi ini, dan itu langsung diokekan oleh Pak Wayan. Ini ide yang bagus. Dan itu akan dijalankan sambil kita melihat perkembangannya nanti seperti apa pasca ditata kembali ulang oleh pemerintah, dan di situ akan kemungkinan kalau memang diperlukan akan segera dibentuk semacam gugus tugas. Dan saya melihat itu salah satu contoh bahwa gagasan-gagasan yang selama memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali dan itu baik pasti diterima oleh Pak Wayan Koster. Mungkin kalau sempat nanti Pak Gus juga bisa sampaikan, jangan lupakan bahwa industri pariwisata ini, Bali sangat bergantung dengan industri pariwisata kan. Tadi Pak Gus sudah sampaikan PAD kita sebagian besar ditopang dari industri pariwisata. Dan jangan lupakan industri pariwisata ini terkait dengan penguatan yang berkaitan dengan industri pariwisata yang di bawahnya GIPI. Mungkin pemerintah juga harus bisa ngasih penguatan kayak itu. Contoh, karena selama ini kan banyak yang saya dengar itu saat para anggota dari asosiasi ini berpromosi, ya mereka mengeluarkan duit dari kantong sendiri. Jadi jangan sampai pemerintah hanya pungutan wisatawan asing dipergunakan untuk hal infrastruktur dasar, untuk menguatkan budaya dan lingkungan Bali, tapi jangan lupakan pelihara industri pariwisata ini agar berjalan dengan baik. Terutama SDM-nya, ya kualitas SDM paling utama. Terkait dengan kemarin ada driver, ya itu bisa dikuatkan lagi. Jangan sampai ujung tombak pariwisata Bali yang bertemu langsung
di airport umpamanya yang jemput itu guide-nya, drivernya, itu tidak dikuatkan sehingga image Bali ini menjadi kurang baik jadinya. Apalagi yang handle, contoh yang handle itu, mohon maaf, saudara-saudara kita yang dari luar daerah. Jadi kita sepakat bahwa pariwisata Bali ini adalah pariwisata budaya. Pak Gus lahir dan besar di Bali, Tiang juga lahir dan besar di Bali, belum tentu tahu segala hal tentang adat dan budaya Bali. Apalagi mereka-mereka saudara kita yang di luar Bali ini. Kalau seandainya mereka mau kerja di industri pariwisata Bali, apalagi di ujung tombak pariwisata itu harusnya paham dan tahu tentang adat dan budaya Bali. Dan keluhan dari teman-teman yang menyampaikan ini ya, keluhan dari teman-teman baik itu driver atau guide yang ada di frontlinernya pariwisata itu menyampaikan bahwa mereka sudah capek-capek mengurus izin, lisensi segala macam, tapi orang dengan santainya datang dari luar tanpa ngurus apa-apa, tanpa tahu budaya Bali, mendapat fasilitas yang sama, bahkan lebih diprioritaskan. Pertama OTA, online travel agent seperti itu, Pak Gus. Nanti Pak Gus bisa sampaikan ke Pak Wayan Koster bahwa akan lebih baik membina, menguatkan travel agent lokal, guide-guide lokal, driver-driver lokal, untuk kemajuan Bali dan masyarakat Bali. Bukan malah memberi karpet merah ke investor mungkin yang notabene yang hanya mungkin akan mencari keuntungan saja di Bali. Seperti itu. Kita mau bahas yang tidak kalah pentingnya ya. Selain pariwisata, Bali juga kan butuh untuk cadangan makan, Pak Gus. Terkait dengan sektor pertanian ini. Nah, tadi kita sempat bahas bahwa ada lahan LSD dijadikan hotel. Mungkin kalau dijadikan hotel karena melihat dalam tanda kutip lebih cepat menghasilkan uang daripada jadi petani atau menanam padi, ya, ketimbang ya bertani. Jadi Pak Gus sendiri melihat gimana generasi muda kita sekarang ini di sektor pertanian? Apakah ada niat bagi anak-anak muda kita atau mungkin dari Pak Koster Giri ini memajukan pertanian kita? Kalau Tiang bedah dulu dari sisi Pak Wayan Koster dan Pak Giri Prasetyo, dengan membuat sikap tegas bahwa harus lahan-lahan ini sudah dilakukan oleh Pak Giri Prasetyo di Badung. Jadi di situ sudah terlihat tekadnya bagaimana pertama agar lahan-lahan pertanian di Bali ini tidak habis. Di situ ada pengetatan terhadap izin-izin pembangunan hotel segala macam. Dan kemudian kita melihat dari sisi anak mudanya. Kalau kita melihat hari ini memang pertanian itu bukan sesuatu yang seksi bagi anak muda. Petani itu ya lusuh, kotor, bukan sesuatu yang prestisius. Padahal bisnis pertanian ini bisnis yang paling menguntungkan. Kalau kita mau menjalaninya dengan sungguh-sungguh, mau belajar bagaimana praktek menjadi petani yang benar dan baik. Kemudian yang paling penting, ini kelemahan bagi petani kita dan ini mungkin perlu concern dari pemerintah, harus bisa membuka pasar sehingga petani ini tidak bergantung kepada tengkulak, terutama soal harga. Ini yang paling penting. Artinya petani harus belajar jadi pedagang juga saat bersamaan. Kalau hanya di Bali itu petani kita itu disuruh nanam apa saja bisa dan berhasil. Tapi ketika sampai saat panen untuk menjual, mereka bingung jualnya kemana. Kan di situ perlunya hadir pemerintah, Pak Gus ya, harusnya ya. Jadi Pak Gus melihat Pak Koster Giri ini kira-kira bisa. Mudah-mudahan. Nah, satu lagi Pak Gus, ini kan ada beberapa LSD yang sudah kadung beralih fungsi menjadi hotel dan restoran. Itu yang terjadi seperti di Parki itu. Kembali lagi yang
pertanyaan yang menggelitik, apakah mungkin nanti hotel itu akan dibongkar dikembalikan lagi seperti Kalau tiang lihat dari statement Kadis di Gianyar, itu akan seperti itu. Bahkan NIB-nya di pemerintah pusat sudah dicabut. sudah dicabut? Untuk Oke. izin-izin yang lainnya mereka tidak punya izin yang lainnya. Oke. Gitu. Jadi ada sikap tegas yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Dan satu lagi Pak Gus, yang berharap sih pemerintahan yang sekarang Pak Koster Giri ini lebih berpihak pada masyarakat Bali, terutama Itu tujuan. Itu terutama tujuan. Itu tujuan. kenapa saya sampaikan seperti itu, karena banyak disinyalir ya Pak Gus ya, banyak HGB yang diberikan kepada investor yang notabene lebih banyak dipakai untuk ke industri pariwisata, dalam artian seperti untuk membangun hotel, villa. Yang ribut sekarang itu mungkin di daerah Kintamani sempat dengar di bawah yang di Songan, beberapa tempat. Oh, itu karena akomodasi pariwisata itu jadi ramai. Iya, dari HGB itu mungkin HGB itu memang ranahnya pemerintah pusat, tapi setidaknya pemerintah daerah juga bisa berkontribusi menyampaikan akan lebih baik lahan-lahan yang ada di Bali itu, karena kondisi Bali sekarang sudah bukan over tourism ya, tapi over accommodation. Jadi kenapa kita sudah tahu over accommodation, kita memberikan izin untuk membangun akomodasi wisata lagi? Kenapa tidak menggalakkan pertanian? Mungkin itu pertanyaan dasarnya. Ya, yang berharap sih mungkin dari teman-teman seperti Pak Gus juga menyampaikan bahwa pertanian ini harus digalakkan. Sampai nanti ada anak-anak muda ini melihat bahwa pertanian ini seksi. Seperti Pak Gus tadi kan ngelihat anak-anak muda ngelihat pertanian ini tidak seksi. Iya. Agak malu mereka jadi petani. Padahal waduh, kalau dijalanin, saya nanam alpukat itu, alpukat jenis khas. Di tingkat petani harganya itu 40.000 per kilo. Kalau di marketplace seperti di Tokopedia, di Shopee itu per kilonya bisa 150.000. Kalau lumayan ya, berarti 3 kali lipat ya. Kalau di supermarket itu seperti di Tiara itu untuk alpukat khas lokal itu di harga 110, 90. Tapi kendalanya kan ada satu Pak Gus. Nggak mungkin masyarakat Bali bisa beli tanah untuk pertanian, karena akan lebih tertarik mereka jual tanah harganya lebih mahal jadinya. Ya harapannya sih Pak Koster juga berharap masyarakat janganlah sembarangan gampang menjual tanah. Kalau memang ingin yang ada di pemikiran beliau itu masyarakat itu bekerja sama dengan investor, tanahnya jangan dijual, tapi bekerja sama. Iya. Pemilik lahan modalnya lahan, investor modalnya bangunan dan pengelolaan. Hasilnya seperti apa diatur. Oke, ini closing statement dari Pak Gus. Ya, saya pikir niat, tekad, dan tujuan awal sampai akhir seorang Pak Wayan Koster dan Pak Giri Prasto itu bagaimana masyarakat Bali semakin makmur, semakin maju. Hak-haknya juga semakin terlindungi. Kalau itu sudah menjadi kata dasarnya, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Kande akan menjadi concern penting bagi beliau-beliau berdua ini. Oke, sukses semua Pak Gus. Ini nggak terasa waktunya sudah lumayan. Dan hujan mulai. Ya, noise-nya nanti. Iya. Oke. Ya terasa waktu kita sudah lumayan kita ngobrol tadi. Jadi akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa Bali News ID. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi ini setidaknya menambah wawasan bagi pemirsa Bali News ID dan setidaknya bisa menggugah hati para pemangku kepentingan nanti, terutama untuk Pak Wayan Koster dan Pak Giri. Mudah-mudahan harapan-harapan baik masyarakat Bali itu bisa terwujud di masa kepemimpinan Bapak-Bapak. Akhir kata, saya Kandi Putra, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bali News ID, lugas dan inspiratif.